Salam Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online gereja Betani Toli-Toli. Dan saya percaya lewat ibadah ini kita semua diberkati Tuhan. Kita semua boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya lewat ibadah online ini kita semua dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Mari siapkan hatimu, mari siapkan waktumu, tempat yang terbaik supaya kita dapat menikmati ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya nanti. Saya percaya dimanapun kita berada kita menikmati hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian bagi Dia, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau, Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Mari dengan sungguh-sungguh angkat pujian ini. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau, Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau, Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau,
Sungguh kami bersyukur buat hari-hari yang boleh kami lalui dalam kehidupan kami. Kami tahu kalau kami boleh melalui setiap hari dalam kehidupan kami. Kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang menolong kami, tangan Tuhan yang kuat yang melindungi kami. Engkaulah yang menjadi perisai bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya kami akan terus melalui hari ini dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat ibadah ini, lewat ibadah online ini Tuhan, kami semua diberkati dan kami semua menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu di dalam ibadah ini. Jamah setiap kami, hadirat-Mu mengubah setiap kehidupan kami Tuhan. Masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Betapa kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Yesus. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setia-Mu, sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa kami merindukan Engkau, betapa ku merindukan, amin Tuhan, Engkau ya Tuhanku. Jiwa kami haus, jiwaku haus kepadamu sepanjang umurku, sepanjang umurku.
kita satukan roh kita untuk menyembah Tuhan. Sebab hadiratnya adalah tempat terbaik. Hadiratnya memuaskan Engkau. Yesus. Kami merindukan Engkau. Jesus Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Kau Allah yang tak Jesus pernah Tuhan. meninggalkan kami. Yesus. Ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami merindukan kesenangan dalam hidup kami. Menyembahmu Amin Tuhan, Yesus. itu kesukaanku. Hadirat-Mu Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenangan.
Kami bersyukur, kami akan berglori, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari setiap kita mau bersorak bagi Tuhan, sama katakan amin. Seundang kita semua bangkit berdiri, yang di rumah dimanapun Anda berada, mari kita berglori, bersorak. Haleluya. Kita lebih daripada pemenang. Oh Tuhan yang dahsyat, oh Tuhan yang luar biasa bagi kami. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Biarkan banjirnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Lebih dari pemenang. Lebih dari Pemenang dalam segala perkara, terus dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Yesus Raja segala raja. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan banjirnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan banjirnya Yesus Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Yes. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Mari siapkan hatimu saudara, untuk hati kita ditaburi dengan benih kebenaran firman Tuhan. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya, shalom, selamat pagi. Satu anugerah Tuhan kesempatan kita beribadah. Mari saudaraku di rumah, kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Satu anugerah yang kami boleh alami, rasakan siang hari ini, kami boleh bersatu indah dan lebih memuji nyembah Engkau Tuhan Yesus, Allah di atas segalanya. Dan saat ini kami mau buka hati dengan firman, urapi kami semua, supaya saat kami mengerti kebenaran, kami dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan seharian. Kami siap Tuhan dengar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom untuk saudara-saudara kita yang ada di rumah. Mari persiapkan hati, pikiran kita untuk kita merenungkan kebenaran pesan firman Tuhan. Siang hari ini saya ambil di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara mungkin sudah bertanya, kenapa ambil firman Tuhan ini? Saudara, Tuhan mengharapkan untuk supaya kita semua dalam hidup menuju Bapa Surgawi, maka kita akan harus berjalan pada jalan yang benar. Nah, jalannya benar yaitu di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Itulah jalan yang harus kita tempuh, itulah jalan yang harus kita jalani agar kita melangkah di dalam penyertaan perlindungan Tuhan dan sedang menuju di dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, tanpa kita melangkah di jalan yang benar, semua akan kita lalui dengan penuh kekecewaan, amarah, penuh dengan kepahitan, kecewa. Makanya Tuhan mengajarkan kita jalan yang Tuhan arahkan untuk kita lalui. Di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11. Mazmur 86 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Inilah yang diharapkan Tuhan, agar saat kita berdoa, Tuhan tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Maka kita belajar untuk kita mengerti mana jalan yang semestinya kita lalui. Sebab saudara, banyak hal hari ini kita melihat dengan kondisi keadaan dunia yang semakin sulit. Maka nampak betul mana orang yang berjalan di jalan yang benar dan mana orang yang berjalan dengan kehendak sendiri. Saudara, sehingga terjadilah banyak orang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Karena dengan masalah yang sedang dihadapi oleh semua orang yang di muka bumi. Maka saudara menghadapi dengan penuh perjalanan ketakutan. Tapi kalau kita berjalan dengan jalannya Tuhan, kita pasti berjalan ke kekuatan bersama Tuhan dengan ada pengharapan, ada jalan keluar. Makanya firman Tuhan ini harus kita sama-sama renungkan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Mari kita belajar untuk mengikuti jalannya Tuhan. Agar hidup ini adalah hidup yang sedang berjalan dan kita nikmati jalan yang baik. Memang saudara, ada firman Tuhan berkata bahwa jalan itu sempit. Saudara, kalau itu jalan sempit berarti orang-orang gemuk tidak bisa masuk surga. Orang-orang gemuk tidak bisa melewati jalan itu. Tapi saudara, yang dimaksud jalan sempit ini bukan berbicara fisik, tapi adalah kehidupan yang kita mau ikuti jalannya Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-14. Matius 7 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata demikian. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi karena sesak sempitnya jalan itu, maka orang yang hidup di dalam jalannya sendiri tidak akan bisa melewatinya, tidak akan bisa melaluinya. Dan firman Tuhan berkata, maka sedikit orang yang mendapatinya. Hanya orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, hanya orang yang mau berjalan dengan tuntunan Tuhan, kebenaran firman Tuhan, yang akan mampu melewati sempitnya jalan Tuhan. Dan kita akan menjadi pemenang. Nah, oleh sebab itu saudara, di hari-hari terakhir dengan masalah yang Tuhan sengaja luaskan terjadi di muka bumi, hari-hari ini bisa kita melihat di postingan-postingan YouTube, ada banyak negara-negara yang kemudian membawa umat semua Tuhan memuji menyembah Tuhan. Baik di tempat, di jalan, di lapangan, di rumah, orang sedang membawa satu hati menyembah Tuhan. Kehidupan yang ingin supaya memuliakan nama Tuhan. Karena ada firman Tuhan berkata bahwa dikala kita merendahkan diri mencari Tuhan, maka Tuhan memperhatikan seruan orang-orang yang percaya. Dan Tuhan datang dengan kasih-Nya memberikan jalan keluar. Saudara, oleh sebab itu mari, jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik yang harus kita pilih hari-hari ini. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada pengharapan dan segala roh ketakutan yang sedang melanda manusia yang ada di muka bumi memampukan kita untuk bisa berjalan dengan pasti. Karena dengan apa yang terjadi ini saudara, roh kematian, roh kekhawatiran itu melanda semua manusia. Setiap kita baca berbicara COVID-19 yang kemudian ujungnya kekhawatiran, ketakutan dan mati saudara. Tapi dikala kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, akan membawa kita punya pengharapan, kepastian, dan kita yakin berjalan. Walaupun sekeliling firman Tuhan berkata 1000 kiri gugur, 10.000 di kanan mengalami hal yang tidak kita harapkan, tapi perlindungan Tuhan sempurna bagi kita punya hidup semua. Makanya saudara, hari-hari ini iblis untuk menteror manusia agar takut dan kemudian melangkah yang keliru. Tapi di sisi Tuhan menginginkan bangkit untuk kita menjadi pribadi yang melangkah dengan jalannya Tuhan. Dan kita melihat dalam hidup kebenaran akan memberikan pengharapan. Makanya semakin banyak orang datang berlutut menyembah Tuhan. Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus memberikan pengharapan, memberikan kekuatan.
sehingga kepastian ini membawa kita mampu berjalan dengan sukacita. Makanya saudara, firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi saat kita berjalan kebenaran, kita akan memiliki kehidupan yang Tuhan janjikan, baik semasa kita di muka bumi dan saatnya nanti kita meninggalkan kemah kehidupan menuju hidup di sorga yang indah bersama Tuhan Yesus. Makanya saudara, mari kita mintalah kekuatan Tuhan supaya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah perjalanan kita punya hidup. Saudara, Keluaran 34 ayat 9. Keluaran 34 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegak tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milikmu. Satu doa yang Musa naikkan, saudara. Agar Tuhan mau berjalan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang masih hidup dengan kebenaran diri sendiri. Masih hidup menjalani dengan tidak mau peduli agama. Tapi Tuhan dengan melihat doa anak-anak Tuhan, mau turunkan belas kasihan, yang kemudian belas kasihan itu turun juga bagi umat-umat Tuhan yang ada. Saudara, kehidupan kita hari-hari ini digambarkan seperti kita, ada firman Tuhan berkata di Markus, saudara, kita sedang berada di perahu atau kapal, saudara. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus berjalan menyeberangi dan Tuhan Yesus ada tapi tertidur. Dan saat dia tertidur kemudian gelombang melanda saudara kapal yang ada. Sehingga akan tenggelam dengan begitu besar badai yang ada. Dan umat Tuhan, anak-anak Tuhan kemudian membangunkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bangun dan menghardik, diam, tenanglah. Dan semua saudara badai tenang, kemudian gelombang tidak ada. Saudara, mereka terheran. Siapakah orang ini? Nah saudara yang ke Tuhan, Tuhan sedang melihat juga kita punya hidup. Adakah kita melibatkan Tuhan sehingga Tuhan hadir untuk membuat semua tenang? Segala kekacauan, segala kekhawatiran, ketakutan, termasuk ekonomi yang begitu sulit. Dikala Tuhan hadir memberikan hardikan untuk memberikan kekuatan, keyakinan bahwa Tuhan Yesus mampu menenangkan semuanya dan kita melangkah dengan keberanian. Makanya saudara, jangan kita kemudian hanya dikuasai ketakutan, hanya dikuasai dengan segala kekhawatiran yang akan membawa kita tidak berjalan sesuai kebenaran. Tapi mari saudara, firman Tuhan mengajak kita siang hari ini. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak semakin membawa damai ketenangan. Mari kita melangkah mendekatkan diri. Ikuti jalannya Tuhan. Sehingga kita akan melihat kebenaran yang kita praktekkan, kita lakukan. Akan mengarahkan perjalanan kita punya hidup. Dengan kepastian bersama Tuhan ada jalan keluar. Tapi butuh kerendahan hati. Butuh penundukan diri dengan Tuhan. Ada satu tayangan yang ditayangkan saudara, di mana suatu saat ada seorang hamba Tuhan, kemudian dia masuk di daerah di mana situ penuh dengan virus COVID-19. Saudara, orang melarang tapi dia saudara disuruh Tuhan hadir. Saudara, saat dia hadir, saudara, orang khawatir, oh nanti jadi apa-apa. Tapi saudara dengan yakin dia melangkah. Saudara, ternyata saudara, orang ini adalah orang yang betul-betul taat, orang benar di hadapan Tuhan. Dan saudara, dilindungi, ada selaput yang melindungi tubuhnya saudara. Yang kemudian semua virus itu datang saudara tidak masuk, dihalangi oleh selaput yang ada. Dan dia hadir memberikan jawaban saudara-saudara yang terhilang. Nah saudara ke Tuhan, orang benar ada selaput yang menjaga, melindungi. Ada malaikat Tuhan yang melindungi, Mazmur 34 ayat 8. Disuruh malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang takut Tuhan. Dan diluputkan. Jadi janji firman Tuhan ini akan tergenapi dikala kita hidup benar. Tapi dikala kita hidup, walaupun kita pendeta, hamba Tuhan, apapun, tapi kita hidup tidak hidup benar. Pasti ada bolong-bolong yang bisa membuat celah dan itu diserang masuk membuat kita kalah. Makanya saudara, hari-hari ini Tuhan berkata bangkit, mari berjalanlah di jalan-jalan Tuhan. Maka kebenaran itu kita praktekkan dan kita akan memiliki kehidupan. Kehidupan penuh ketenangan, kedamaian, kehidupan dengan penuh keyakinan, pengharapan di dalam Yesus Kristus yang memberikan jalan keluar. Makanya untuk mendapatkan jalan itu saudara, mari benarlah firman Tuhan. Kita renungkan dan lakukan kebenaran. Dan saat kita tekun mencari Tuhan, Tuhan menjaga, melindungi. Kita lihat saudara ayat yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencoba mereka yang diam di bumi.
Jadi pencobaan yang datang di seluruh dunia itu saudara akan terjadi dan sedang terjadi hari-hari ini. Tapi karena kita menjadi orang yang merenungkan, menuruti firman Tuhan dan tekun mencari Tuhan, artinya kita berjalan perjalanan benar. Kita melihat semua dalam lindungan Tuhan. Makanya saudara, kita bersyukur Tuhan yang kita sembah, Tuhan di dalam Yesus Kristus memberikan janjinya agar kita berjalan dengan kepastian, agar kita berjalan penuh ketenangan, percaya dengan iman, dan tangan kasih anugerah Tuhan akan dengan leluasa melingkupi kita, menjaga kita untuk kita kuat dan kita boleh mendapatkan jalan kepastian, pengharapan, kemenangan walaupun di dunia yang bersulit, walaupun kita harus juga menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Tapi di balik kesulitan yang ada, Tuhan sedang menampi kita punya hidup agar kita keluar sebagai orang-orang yang layak menerima berkat janji Tuhan, yang di mana Tuhan harapkan bahwa kita menjadi pemenang, bukan menjadi orang yang kalah. Makanya saudara yang dekat Tuhan, saudara-saudara kita yang di rumah, mari tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Renungkanlah dan turutilah firman Tuhan. Dan tetaplah tekun mencari Tuhan. Sehingga kita berjalan pada jalan benar. Kebenaran firman Tuhan akan membela dan kehidupan semasa di muka bumi. Dan hidup yang kekal Tuhan persiapkan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada, coba kita sama-sama renungkan firman Tuhan, resapi firman Tuhan, dan kita belajar apa yang harus kita perbuat untuk mendapatkan jawaban di tengah-tengah dunia yang tidak bisa menjawab kita punya kebutuhan. Saudara yang Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita, Dia sangat peduli dengan segala keberadaan kita punya hidup. Dan kita boleh melangkah berkemenangan bersama Tuhan yang akan memberikan pengharapan. Karena Tuhan berjalan di depan kita punya hidup yang tidak pernah terlelap, tertidur dalam menjaga setiap perjalanan kita punya hidup. Mari saudara yang Tuhan, kita renungkan firman Tuhan yang ini, agar firman yang bisa kita resapi, benar firman Tuhan, kita dapat mulai renungkan dan praktekkan di dalam seluruh perjalanan kita punya hidup semua. Mari kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa Tuhan begitu baik. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar, di dalam nama Yesus ada jawaban. Mari kita renungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sungguh angkat pujian ini hanya dalam namanya ada
kuasanya, di dalam kuasanya tiada yang sukar. Ada kemenangan, di dalam nama Yesus ada jawab, di dalam nama Yesus ada pengharapan. Karena jalan bersama Tuhan ada kemenangan, penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Walaupun kesulitan yang kita alami, tapi Dia tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Tangan kasih anugerah Tuhan tetap mengalir, menuntun, sehingga kita boleh melewati semua dengan baik. Makanya saudara, mari berjalanlah bersama jalannya Tuhan, sehingga kita memiliki pengharapan, kekuatan, dan lebih kita dimampukan untuk melewati. Di dalam kebenaran kita berjalan, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Mari Tuhan Yesus, umat-umat-Mu yang ada tetap menjaga kami, motivasi kami untuk kami tetap berjalan di pada jalan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga saat kami melakukan, walaupun dengan kesulitan, kami tahu kami bisa melewati bersama Tuhan. Karena Tuhan yang menjanjikan itu setia dan amin. Terima kasih Tuhan, kami tetap serahkan umat-umat-Mu Tuhan. Mari jamah mereka, pergumulan apapun yang mereka hadapi. Mungkin untuk suami, untuk istri, anak, ada orang tua, mari lawatan Tuhan bekerja. Sehingga semua hidup dengan sukacita, kedamaian. Karena ada hadir-Mu Tuhan di tengah kehidupan kami. Di tengah-tengah pergumulan sakit penyakit, Engkau hadir memberikan jawaban dengan bilur disembuhkan. Pekerjaan Engkau turut campur tangan sehingga kami boleh melihat pekerjaan itu boleh berhasil. Mari semua aset jemaah rumah kendaraan kebun untuk pekerja Tuhan. Kiri ke pasal malaikat menjaga, membentengi, melindungi semua terhadap baik. Dan kiri patut lindungan dan semua perjalanan jemaat darat urut sertai Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Karena Engkau Allah yang tidak pernah terlelap tertidur dalam mendampingi setiap perjalanan kehidupan kami semua. Bawalah benih firman Tuhan yang sudah kami dengar siang hari. Untuk kami bisa pelajari, renungkan, melakukan. Dan kami melihat saat kami takat tekun, ada perlindungan Tuhan, penjawaban Tuhan dalam seluruh kehidupan kami semua. Bahwa Tuhan semua kami dalam kasih anugerah Tuhan. Sehingga semua umat-umat-Mu Tuhan yang ada di Tole-Tole, yang ada di Bajugan, yang ada di Obotuban, Sibia Oyam Kumabalaga Uku Amas, yang ada di Lahojia Tuhan dan di Labono, biar kuasa pengurapan mengalir dan kami melangkah bersama Tuhan melihat penyertaan Tuhan sempurna.
dan kami tetap menikmati sukacita kemenangan yang ada. Terima kasih memberkati semua tangan-tangan yang menabur. Sebab Engkau berfirman yang menabur akan menuai, tergenapi dalam setiap kehidupan kami semua. Dan dikala kami melakukan kebenaran, jawaban terjadi. Kami berdua satu hati untuk menyerahkan negara dan bangsa dalam tangan Tuhan, para pemimpin negara kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, Saudara Menteri. Tuhan beri kekuatan, kecakapan untuk mereka mampu memanage semua dengan baik. Sehingga semua tenang, semua kami boleh menikmati, lihat jalan keluar. Dan oleh sebab Tuhan kami satukan hati, semua serangan-serangan kuasa gelapan yang datang dengan segala virus apapun kami tolak patahkan lumpuh di dalam nama Yesus. Kuasa mau bekerja berkarya dan semua aman baik. Demi juga Tuhan, kami bersama Tuhan, kami akan melihat perlindungan Tuhan sempurna. Jika pemerintah Sulawesi Tengah Tuhan diberkati Tuhan, para pemimpin daerah Sulawesi Tengah, gubernur Tuhan, semua wakil dan aparat diberkati Tuhan dan beri kekuatan kecakapan juga para medis sehingga mereka mampu mengatur semua aman baik, tidak lagi terjadi penyebaran tapi semua selesai, sembuh pulih dalam nama Yesus dan tidak mengalir ke kabupaten-kabupaten yang ada, semua aman termasuk Kabupaten Toli Tuhan aman, sedangkan kami boleh berjalan dengan sukacita kemenangan. Oleh sebab kami bersyukur pemerintah Toli diberkati Tuhan, bupati wakil bupati semua aparat diberkati Tuhan dan para TNI Polri diberkati sehingga mereka juga cakap melimpah sukacita yang ada dan kami gereja Tuhan boleh bersyukur senantiasa. Karena pujilah nama-Mu Tuhan, kami bawa dan taruh kehidupan kami, seluruh jemaat keluarga yang ada bersama Tuhan, kami berdua menyerahkan semua sehingga pemerintah diberkati Tuhan dan gereja-gereja juga boleh bertumbuh dan jadi berkat, jadi saksi. Terima kasih, kami terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Besertaku, aku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Aku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Berjalan bersama Tuhan, ada kekuatan kemenangan yang Tuhan beri bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Pak Haris bersama istri, Pak Victor Tuhan bersama keluarga, Saudara Alan Tuhan bersama keluarga, Dwi bersama keluarga, Dion dan hamba-Mu Tuhan dan semua jemaat Tuhan. Sehingga kami tetap berjalan di dalam koridornya firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sempurnakan pujian, penyembahan firman Tuhan, doa-doa persembahan yang sudah kami lakukan.
sehingga sempurna bersama Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Dan mari Bapa Surga turunkan berkat bagi kami semua. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Biarlah turun berkat Bapa mengalir, menjadikan kita kuat, sehat, berkemenangan. Apapun kita kerjakan bersama Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Dan keluar masuk kehidupan kita diberkati Tuhan, karena ada tangan Tuhan yang menjaga, memimpin, melindungi kita punya hidup. Dan hidup kita berdampak permohonan boleh hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus kita ucap syukur, terima berkat-Mu. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Shalom.